Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan tetap uh, dalam kesehatan dan selalu terhindar dari segala penyakit. Ya, perkenalkan saya Muhammad Almerian, nomor induk mahasiswa 29269, mahasiswa dari STI KPN akan mempresentasikan tentang pasar modal, yaitu untuk menganalisis sebuah perusahaan yang bisa kita mulai dari sektor barang konsumsi. Nah, ini dia. Apa sih itu barang konsumsi? Yaitu adalah yang meliputi makanan, minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan barang keperluan rumah tangga lainnya. Nah, kita langsung loncat saja ke bagian, nah ini dia, analisis kuantitatif. Nah, untuk subsektor peralatan rumah tangga. Di sini saya sudah membandingkan 4 perusahaan, diantaranya adalah JINT, KICI, LMPI, dan WOD. Nah, yang pertama saya membandingkan berdasarkan ROA-nya. Apa sih itu ROA-nya? ROA sendiri adalah rasio keuangan perusahaan yang terkait dengan potensi keuntungan untuk mengukur seberapa kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk membuahkan keuntungan atau juga laba pada tingkat pendapatannya, aset, dan juga modal saham spesifik. Nah, dari data di sini dapat kita lihat dan simpulkan bahwa saham WOD memiliki ROA yang paling tinggi, yaitu sebesar 4,7%. Artinya perusahaan ini memiliki tingkat keefektivitasan yang paling bagus dalam mengelola aset untuk mendapatkan sebuah laba bersih. Yang berikutnya ada ROE atau Return of Equity, adalah salah satu rasio keuangan yang sering digunakan oleh investor untuk menganalisis saham. Ya, ini juga salah satu indikator yang penting, di mana rasio ini akan menunjukkan tingkat efektivitas tim manajemen perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba dari dana yang akan diinvestasikan oleh pemegang saham. Nah, dari data tersebut bisa kita lihat bahwa ROE paling tinggi yaitu dimiliki oleh lagi-lagi saham WOD, yaitu sebesar 9,1%. Yang berikutnya ada sales growth atau rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan itu dalam mempertahankan posisinya dalam industri tersebut dan perkembangannya ekonomi secara umum. Di sini bisa kita lihat bahwa perusahaan LMPI yang memiliki nilai paling tinggi yaitu sebesar 11,9. Berikutnya ada PER, indikator yang keempat ini, yaitu price earning ratio. Rasio adalah salah satu ukuran yang paling dasar lah untuk menganalisis saham secara fundamental. Jadi gampangannya adalah perbandingan antara harga saham itu dengan laba bersih perusahaan. Nah, di mana harga saham sebuah emiten itu dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam setahun. Yang berikutnya ada PBV atau Price to Book Value, adalah ukuran yang berfungsi untuk melihat apakah saham di suatu perusahaan itu dapat dikatakan mahal atau murah gitu. Dan PBV itu sendiri dapat didapat maksudnya dari pembagian harga per lembar saham perusahaan dengan nilai buku atau book value. Di sini ada keterangan, yaitu semakin rendah PBV tersebut ya, maka semakin baik pula. Di sini paling rendah dimiliki oleh LMPI sebesar 0,3. Nah, dari 5 indikator yang sudah saya jelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwa saya akan memilih saham dari perusahaan PT Integra Indo Kabinet
atau dengan kode saham WOOD. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini ada ralat. Untuk debt equity ini seharusnya diganti oleh BBV. Dapat di total dari indikator yang sudah saya jelaskan tadi, Wood memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu sebesar 16. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis perusahaan. Di sini ada dua, analisis fundamental dan analisis teknikal. Tapi di sini saya akan membicarakan untuk analisis fundamentalnya saja. Nah, kita masuk ke profil perusahaannya. Nah, jadi si PT Integra Indokabinet itu yaitu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan mebel yang berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya. Dan juga memiliki konsensi hutan serta retail dan distribusi mebel serta perlengkapan dekorasi rumah. Nah, saat ini nih si Integra Indokabinet kegiatan utamanya memproduksi mebel, pintu, jendela, dan komponen bangunan berbasis kayu lainnya. Dan juga memiliki 2 konsesi kehutanan seluas 163.425 hektar serta 1 toko retail dengan nama Tema Home yang berlokasi di Surabaya. Nah, untuk lokasi kantor pusatnya itu ada di Jalan Raya Betro 678 Sedati Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Nah, ini visi misi dari PT Integra Indokabinet. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan pengolahan hasil kayu yang terintegrasi dengan sumber daya yang berkelanjutan. Sedangkan untuk misinya untuk si pelanggan yaitu memberikan tingkat kepuasan pelanggan terbaik bagi pasar yang kami layani. Untuk produktivitasnya yaitu mengoptimalkan proses produksi dalam mencapai keunggulan operasional yang bertujuan pada manajemen mutu terpadu. Dan juga untuk sumber daya manusianya yaitu membangun tim yang handal dan efektif dengan nilai inti yang kuat untuk mendorong dan mencapai perkembangan organisasi yang berkesinambungan. Berikutnya ini adalah anak perusahaan dari PT Integra Indokabinet. Ya, di sini ada 9 anak perusahaan. Maaf, ada 8 maksud saya. Di sini ada PT Narkata Rimba, ada PT Belayan River Timber, ada PT Intera Indonesia, ada PT Intercraft, ada PT Integria Dekorindo, ada PT Interkreasi Indonesia, ada PT Interkayu Mandiri, dan ada PT Intertrend Utama. Berikutnya adalah jajaran manajemen dari PT Integra Indokabinet sendiri. Bisa dilihat sendiri di sini untuk presiden komisarisnya yaitu oleh Bapak Hendro Rusli dan lain-lainnya sampai dengan komite audit. Nah, untuk struktur organisasinya seperti ini yang diisi oleh jajaran manajemen yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Yang paling atas diduduki oleh komisaris utama, komisaris ada independen juga. Dan di bawahnya ada direktur, ada wakil direktur, dan sampai ke divisi-divisi lainnya lah. Berikutnya ada pemegang saham. Ya, di sini pemegang saham paling tinggi dipegang oleh PT Integra Indo Lestari. Kalau nggak salah, PT Integra Indo Lestari itu adalah induk dari PT Integra Indokabinet ini. Yaitu sebesar persentasenya 78,6%. Berikutnya dipegang oleh publik, masyarakat, dan selanjutnya dari jajaran-jajaran manajemen tersebut. Nah, untuk aktivitas pasarnya kemarin saya lihat pada tanggal 13 April 2020 itu Wood menawarkan Rp266. Untuk pembukaan yaitu 276.
bisa lihat sendiri di sini datanya sudah sangat jelas sekali. Langsung berikutnya ada, nah ini IPO-nya ya. IPO dari PT Integra Indo Kabinet dibuka pada 21 Juni 2017 dengan saham penawarannya sebesar 1.250.000.000. Bisa dilihat sendiri data-datanya di sini dengan harga penawaran. Ya, harga penawarannya mungkin di sini beda waktu, tapi nggak terlalu jauh banget. Ini dia Rp260 untuk IPO-nya. Nah, di sini juga ada artikel pendukungnya, lagi-lagi berubah juga, dengan harganya ya nggak jauh-jauh, masih di sekitar 270 harga terakhir. Dan ada berita sedikit bahwa di bulan-bulan ini dunia sedang mengalami pandemi virus, tentu saja berdampak pada banyak perusahaan, salah satunya PT Integra ini sendiri. Bahwa PT Integra itu menyiapkan strategi untuk mengekspor, salah satunya ke Amerika Serikat. Ini untuk harga terakhir masih sama 270, dan pada waktu 16 Oktober 2019 yang lalu sampai 820, dan ini waktu pandemi terjadi langsung turun sebesar 234. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.